Anies Baswedan beri izin reklamasi perluasan kawasan Ancol hingga 120 hektar. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengecam langkah Gubernur DKI Jakarta yang memberikan izin reklamasi seluas 150 hektar kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Izin reklamasi seluas itu akan dipakai untuk kawasan rekreasi. Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menilai perluasan kawasan rekreasi di Ancol akan mendorong perusahaan kawasan perairan dan serta tempat pengambilan material pasir. Perluasan pantai Ancol akan semakin memperparah kerusakan dua kawasan sekaligus, kawasan perairan di Teluk Jakarta dan lokasi tempat pengambilan material pasir untuk pengerukan. Ekosistem perairan dan darat akan mengalami kehancuran, kata Susan dalam keterangannya Jumat 26 Juni. Kata Susan, memberikan izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol menjadi ironi atas pernyataan Anies selama ini yang berjanji akan menghentikan seluruh proses reklamasi di Teluk Jakarta, tetapi faktanya malah memberikan izin kepada Ancol untuk memperluas lahan. Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, lanjut Susan, hanya akan memperkuat praktek komersialisasi dari pengembang dan pengelolaan kawasan. Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan, ucap dia. Perizinan perluasan kawasan Ancol ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020. Rinciannya, izin perluasan kawasan rekreasi seluas 35 hektar untuk rekreasi dunia fantasi Dufan dan 120 hektar untuk perluasan lahan yang tersebar di kawasan Ancol. Perizinan ini diberikan sejak 24 Februari 2020. Perluasan kawasan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol harus terlebih dahulu melengkapi sejumlah kajian teknis, yakni penanggulangan banjir dan terintegrasi, dampak pemanasan global, perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, perencanaan infrastruktur prasarana dasar, analisa mengenai dampak lingkungan, dan kajian lainnya. Terhadap pemberian izin, PT Pembangunan Jaya Ancol diwajibkan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan. Misalnya jaringan jalan, angkutan umum, utilitas, infrastruktur pengendalian banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, sarana pengelolaan limbah, dan sedimentasi sungai sekitar perluasan kawasan. Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, memandang ada cacat hukum ada keputusan Gubernur Nomor 273 Tahun 2020 karena hanya berdasarkan kepada 3 undang-undang yang terlihat terpilih-pilih. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang administrasi pemerintahan.